Adik-adik yang hebat, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Nah, sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Mari kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan yang dipenuhi dengan berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada. Itu menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah itu memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Nah, dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto. Nah, adik-adik yang hebat, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Nah, adik-adik, di sini ada peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia menurut masing-masing provinsi nih ya, tahun 2010. Nah, adik-adik, dalam peta kepadatan penduduk ini ada warna hijau, lalu ada warna hijau muda, hijau lebih muda lagi ya, lalu ada warna kuning ya, lalu ada warna kuning ke krem, lalu ada warna orange dan warna merah. Nah, yang paling padat adalah yang berwarna merah ini karena kepadatan penduduknya itu lebih dari 1.299 orang per kilometer perseginya. Sedangkan untuk yang berwarna hijau ini yang paling tidak padat adik-adik ya, yang paling lengang. Nah, karena apa? Karena hanya kurang dari 10 orang per kilometer perseginya orang yang tinggal di daerah itu. Nah, di sini otomatis yang paling padat adalah Pulau Jawa ya adik-adik ya. Pulau Jawa ini yang paling padat, dan yang sedikit tidak terlalu padat ya, itu ada Pulau Kalimantan, Pulau Papua ya. Lalu yang agak padat itu ya ada Sumatera, ada Sulawesi, ini agak padat ya, ada Lampung, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini termasuk yang sedikit padat. Nah, itu ya, yang paling padat adalah Pulau Jawa. Nah, adik-adik yang hebat, dari peta ini mari kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Nah, pulau yang paling padat penduduknya ya di Indonesia adalah Pulau Jawa. Lalu dari peta ini, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Berdasarkan peta kepadatan penduduk ini, yang paling sedikit adalah Pulau Papua. Ya, di sini juga Pulau Papua, bisa juga Pulau Kalimantan. Ini paling sedikit penduduknya, adik-adik. Pertanyaan berikutnya,
Berapakah jumlah kepadatan penduduk untuk Provinsi Lampung? Nah ini ya, Provinsi Lampung itu warnanya kuning krem-krem begitu. Itu sekitar 200 sampai 599 orang per kilometer perseginya. Itu kepadatan penduduk di Provinsi Lampung. Pertanyaan berikutnya adik-adik, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi dari Papua Barat? Nah di Papua Barat ini kurang dari 10 orang per kilometer perseginya ya, karena warnanya hijau seperti ini. Nah adik-adik yang hebat, menurut kalian berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah misalnya kalian tinggal di Jawa, itu lebih dari 1299 per kilometer persegi. Itu khususnya untuk yang di Jawa Tengah, karena Kak Citra tinggalnya di Semarang, itu termasuk daerah padat penduduknya. Nah adik-adik yang hebat, di sini wilayah Indonesia itu sangat luas dan berupa kepulauan, telah mengakibatkan adanya keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku yang ada di Indonesia. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Nah di Sumatera ya adik-adik ya, lalu di Jawa ya ada suku Jawa, ada suku Sunda ya, lalu di Bali ada suku Bali, lalu di Kalimantan ada suku Ngaju, suku Melayu, ada suku Banjar, ada suku Dayak ya. Kalian lihat di sini di Sumatera ya, banyak sekali sukunya. Nah ini suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Wow, banyak sekali ya adik-adik ya. Satu provinsi saja itu ada beberapa suku adik-adik. Nah kalian bisa ketahui ini. Nah ini masih persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing suku bangsa itu juga memiliki pakaian adat, upacara adat, senjata tradisional, rumah adat ya, alat musik tradisional dan lain sebagainya. Nah karena saking banyaknya suku bangsa ini, Indonesia itu kaya akan budaya adik-adik. Nah adik-adik, kalian telah mengamati dan memahami persebaran suku bangsa di Indonesia melalui peta tadi. Sekarang kita akan sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut ini. Nah, di sini ada peta ya. Lalu nanti ada sukunya ya. Kita akan pelajari bersama. Nah, kita akan tarik garis lurus. Yang pertama adalah suku Jawa ya, ini Pulau Jawa. Berarti suku Jawa itu yang ini adik-adik ya. Ini adalah baju tradisionalnya dari suku Jawa. Lalu ini adalah Pulau Sumatera. Nah Pulau Sumatera, nah ini baju adatnya seperti ini sukunya ya. Lalu ini ada Kalimantan ya. Kalimantan itu yang terkenal ada suku Dayak ya. Kalau Sumatera itu ada Batak ya. Nah ini adalah ini nih ya, yang memakai baju seperti perang ini. Dan biasanya ada tari-tarian yang memakai baju adat seperti ini. Lalu Sulawesi itu pakaian adatnya dari suku Sulawesi adalah seperti ini. Lalu ini Papua Barat. Nah Papua Barat itu ini adik-adik ya. Nah lagu yang terkenal dari Papua itu adalah Yamko Rambi Yamko dan lain sebagainya. Lalu di sini ada Kepulauan Nusa Tenggara, ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini adalah pakaian adatnya. Lalu di sini ada Maluku, ini pakaian adatnya ya. Lalu di sini ada Pulau Bali. Nah, ini adalah pakaian adatnya. Adik-adik yang hebat, nah di sini kalian perhatikan ya, ada 6 pemuka agama yang ada di Indonesia. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia itu juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut masyarakatnya. Ada Islam, Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Konghucu. Adapun Islam ini menjadi
menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut ini pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Nah, untuk yang berwarna biru itu adalah mayoritasnya adalah penduduk beragama Islam. Kalau merah ini Katolik, kuning itu Buddha, orange itu Kristen, ungu itu Hindu, dan pink itu Konghucu ya. Nah, ini adalah peta persebaran daerah-daerah ya, persebaran agama di Indonesia. Pulau Sumatera, Pulau Jawa itu kebanyakan mayoritas adalah beragama Islam ya. Aceh itu beragama Islam, lalu Papua itu Kristen ya. Lalu Bali itu Hindu kebanyakan ya adik-adik ya. Nah, kalian bisa mencari tahu melalui Google tentang peta persebaran agama di Indonesia. Nah, adik-adik yang hebat, wah, beragam sekali ya penduduk di Indonesia ini. Kita patut bangga dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini adik-adik. Jadi untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggal kalian ya. Kalian bisa melakukan wawancara nih dengan orang tua atau perangkat RT, perangkat RW, kepala desa, ataupun tokoh masyarakat. Nah, adik-adik, kalian bisa wawancara mengenai lingkungan mereka. Kalian bisa melakukan wawancara dengan kelompok belajar kalian ya. Untuk saat ini kalian bisa wawancara dengan orang tua kalian. Nah, dalam wawancara adik-adik, kalian harus mempersiapkan beberapa hal dulu. Yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah tentukan nih tempat dan waktu wawancaranya. Yang kedua, tentukan korespondennya atau orang yang diwawancarai. Lalu tentukan tugas masing-masing anggota, siapkan peralatan, dan susunlah pertanyaan terlebih dahulu dengan baik untuk yang kalian tanyakan kepada koresponden atau narasumbernya. Jadi kalian susun dulu pertanyaannya. Nah, setelah itu kalian mewawancarai. Misalnya tema wawancaranya adalah wilayah tempat tinggalku adalah Indonesia kecil. Nah, hal yang menjadi perhatian di sini adalah tentang agama penduduknya, suku penduduknya, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikannya. Nah, setelah kalian mewawancarai, kalian bisa membuat laporan seperti ini. Misalnya judulnya Desaku yang Kaya. Secara fisik luas desa kalian berapa? Lalu batas-batasnya apa? Misalnya di sebelah timur apa, sebelah selatan apa, ya, lalu sebelah utara apa, sebelah barat apa. Kalian bisa tanyakan kepada Pak RT mungkin ya. Lalu kondisi alamnya bagaimana? Lalu berikutnya laporannya adalah tentang non-fisik. Non-fisik ini adalah tentang agamanya yang dianut, kebanyakan apa, lalu suku penduduknya apa, tingkat penduduk ekonominya apa. Biasanya tingkat ekonomi ini berdasarkan pekerjaan yang paling banyak di anut atau dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Lalu tingkat pendidikannya bagaimana? Nah, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau kepada tokoh RT, RW, tokoh masyarakat lainnya. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan nih tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Mari kita simak bersama ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kita tidak boleh mengecilkan umat agama lain ya adik-adik ya. Nah, kerukunan umat beragama itu sangat penting loh bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah keragaman agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain nih yang dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, setiap agama tentunya itu memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk
jadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita itu harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, adik-adik yang hebat, Tri Kerukunan Umat Beragama itu merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Nah, program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Lalu kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya konflik atau masalah dalam kehidupan beragama. Jadi Tri Kerukunan Umat Beragama ini sangat penting ya adik-adik ya. Nah, Tri Kerukunan Umat Beragama ini bertujuan agar masyarakat Indonesia itu bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan adik-adik. Nah, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Adik-adik yang hebat, nah Tri Kerukunan Umat Beragama ini dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, atau bisa disebut dengan intern umat beragama. Nah, perbedaan pandangan dalam satu agama itu dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Lalu Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Nah, dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga mencurigai serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adik-adik, kita tidak boleh ya memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, mengandung pengertian bahwa tiap umat beragama itu dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam hal ini para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas tadi. Ya, ide pokok adalah kalimat utama yang termasuk inti dari bacaan di masing-masing paragraf. Nah, di sini ide pokok di paragraf 1 itu adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Lalu yang kedua, kerukunan umat beragama itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Lalu ide pokok paragraf yang ketiga, Tri Kerukunan Umat Beragama ini merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Lalu di paragraf yang keempat itu membahas tentang Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia itu bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Lalu adik-adik, berikutnya di paragraf kelima itu tentang penjelasannya, ide pokoknya itu Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dari kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Lalu di paragraf yang keenam, ide pokoknya itu Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Lalu di paragraf yang ketujuh itu
ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama. Yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap umat beragama itu dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu ide pokok dari masing-masing paragraf. Adik-adik yang hebat, menjaga kerukunan beragama itu merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun ya. Nah, hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama nih sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Adik-adik yang hebat, setiap sila dalam Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Nah, sekarang bersama dengan temanmu kalian bandingkan nih nilai-nilai luhur dari setiap sila dalam Pancasila. Di sini Kak Citra akan menjelaskan secara singkat tentang nilai-nilai luhur dari masing-masing sila Pancasila. Misalnya di sini sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai luhurnya apa? Nah, nilai luhurnya itu adalah kita bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Lalu kita harus rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agamanya. Lalu nilai luhur yang kedua di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, nilai luhur yang terkandung dalam Persatuan Indonesia adalah gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, dan mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Ini nilai luhur yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sekarang nilai luhur yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah melakukan pemilu atau pemilihan umum, lalu musyawarah untuk mufakat, melakukan pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan sila keempat. Lalu nilai luhur yang sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah memiliki kedudukan yang sama nih di muka hukum, baik orang kaya atau orang miskin ya, semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Itu tadi beberapa nilai luhur dari sila pertama sampai sila kelima. Kalian bisa tambahkan lagi dengan mencari tambahan informasi. Nah, adik-adik, Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita itu yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan jangan kalian tiru ya adik-adik. Misalnya nih, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya, memilih teman hanya yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengejek teman. Itu perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila adik-adik. Lalu di lingkungan rumah misalnya, perilaku yang tidak sesuai apa dengan Pancasila? Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarganya, bermalas-malasan, membantah orang tua,
memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong, itu tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu di lingkungan masyarakat, perilaku apa saja yang tidak sesuai dengan Pancasila? Contohnya, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain itu melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi itu tidak boleh, tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri. Nah, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang tidak sesuai ini jangan kalian tiru ya adik-adik. Adik-adik yang hebat, banyak faktor yang membuat bangsa itu menjadi bangsa yang besar yang bisa dibandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia ini. Nah, banyak faktor pula yang menjadikan kita itu semakin bangga loh menjadi warga negara Indonesia. Faktor tersebut antara lain: 1. Nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. 2. Kita memiliki wilayah yang luas yang berupa kepulauan adik-adik. Lalu yang ketiga, Indonesia itu memiliki letak geografis dan strategisnya. Lalu di Indonesia itu jumlah penduduknya sangat besar, beragam suku, agama, ras, dan golongannya. Lalu beragam pula budaya, sosial, dan ekonominya. Jadi kita perlu bangga hidup di Indonesia ini. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau tadi ya, beribu-ribu suku, beribu-ribu budaya ya, dari pulau besar dan pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keragaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru harus menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Oke murid-murid, itulah tadi pembelajaran kita yang ketiga tentang organ gerak hewan dan manusia.